Kalau kita sementara mendengarkan khutbah, itu berseleweran malaikat di situ sebenarnya. Banyak sekali malaikat di kiri kanan kita itu, yang tadi sudah mencatat siapa yang masuk. Untungnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kemampuan mata kita untuk melihat malaikat. Karena kalau tidak, jangan kita katakan, "Oh, saya juga ingin melihat malaikat deh." Nabi saja ketika dia melihat malaikat, dia langsung bisa dikatakan pingsan ya. Begitu Nabi sangat ketakutan sekali ketika dia bertemu malaikat, melihat malaikat. Saya sering mengatakan ya, di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa Nabi itu dalam hidupnya itu pernah bertemu 3 kali malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya. Itu 3 kali. Pertama ketika dia masih anak-anak kan, umur berapa ya, 6 atau 12 tahun itu. Sementara dia main-main oleh anak sebayanya ya, dia ditangkap oleh satu makhluk, tidak ada yang tahu, tapi temannya lihat. Itu Muhammad itu dibawa pergi, tidak tahu dibawa kemana. Ada makhluk yang bawa dia. Ternyata itulah dalam hadis itu dibawa, kemudian dibelah dadanya, dicuci isi dalamnya ini. Jangan kita bayangkan ya, gimana caranya dibedah itu kok tidak sakit ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membedahnya itu di atasnya dokter ahli. Nah, dokter ahli itu bisa jadi ada sakitnya, tapi ini Allah yang perintahkan. Karena malaikat itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah. Karena orang ini kan memang dipersiapkan menjadi nabi dan rasul. Jadi sejak kecil itu terpelihara dia. Bahkan sejak lahir itu kan nabi sudah terpelihara. Dipelihara betul itu. Dipelihara akhlaknya, dipelihara supaya bahasanya itu santun, sopan. Itulah sebabnya nabi kan dibawa pergi, tidak dibesarkan di Mekah. Dia dibawa pergi ke sebuah desa terpencil, namanya kabilah Bani Sa'ad. Jauh itu perjalanannya, berhari-hari dengan naik onta dari kota Mekah. Ada yang menyebut sampai 1 minggu itu. Tapi kan mereka jalan kaki ya, mereka naik onta dengan jalan yang luar biasa, medan yang luar biasa sulitnya. Nama kabilahnya itu namanya kabilah Bani Sa'ad. Untuk apa dibawa ke sana? Supaya akhlaknya itu tetap supaya akhlaknya itu baik, seperti akhlak yang dimiliki oleh orang-orang desa, orang kampung. Kan orang kampung itu mestinya karena tidak banyak pengaruhnya, akhlaknya itu baik. Kayak yang banyak merusak kita yang dalam dunia pendidikan ya, dalam ilmu pendidikan, salah satu yang mempengaruhi seseorang itu adalah bi'ah namanya, lingkungan. Banyak anak pesantren itu dari kampung ya. Bahkan ada yang hafal Quran dari kampung, tamat dari hafalannya, dari pesantrennya tamat. Luar biasa akhlaknya di sana, tapi ketika dia ke kota, wah, ini enak ya hidup seperti ini. Mereka kemudian menjadi bobrok setelah mereka kuliah. Kenapa? Karena terpengaruh dengan biar, terpengaruh lingkungan. Dan di lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau kita melihat anak-anak kita berhasil, jangan sama sekali kita tinggal di daerah di mana anak kita bisa terpengaruh di situ. Bawa dia pergi. Ya, dia pergi. Nah, seperti itulah Rasulullah dibawa pergi sana, jauh. Itu pun memang ini menjadi tradisi orang Arab ya. Tetapi kedua hal yang terpenting saya kira, Rasulullah dibawa ke tempat yang jauh itu supaya apa? Supaya bahasanya itu terpelihara, supaya bahasanya itu tetap fasih. Makanya Nabi itu pernah mengatakan begini, ana afsahul Arab, saya ini adalah orang Arab yang paling fasih. Kenapa? Li'annani ana Quraisy. Kenapa? Karena saya ini orang Quraisy. Wa ini starba'tu fi Bani Sa'ad. Selain saya orang Quraisy, saya juga disusui di Bani Sa'ad.
Bani Sa'ad itu adalah salah satu kabilah terbaik bahasa Arabnya, yang terjaga bahasa Arabnya. Dia tidak banyak dipengaruhi oleh pengaruh non-Arab. Maka kemudian bahasa Rasulullah SAW itu terbaik di antara semua orang Arab. Ya, beliau sendiri yang menyebut begitu ya. Saya ini adalah yang paling fasih dalam berbahasa Arab.